Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is Shalom. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Kasih dan kemurahan Tuhan memperkenankan kita ada dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan nama-Nya. Dalam situasi apapun, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Nya. Mari siapkan hatimu untuk ada dalam hadirat Tuhan, dalam ungkapan syukur serta puji-pujian kepada-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sambil berdiri kita menyanyi dalam klik 89, datang ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah yang kudus, saat ini di hari Minggu yang kudus, kami menyembah dan memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami muliakan. Kami beribadat saat ini ya Tuhan Allah, sekalipun masih ada yang beribadat di rumah, tapi percaya kehadiran Tuhan sungguh nyata. Tuhan menyertai dan memberkati, Tuhan melawat kami semua, dan jadilah kiranya ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Jemaat disilakan duduk dan kita menyanyi Bapa Sorgawi. Betapa dalamnya
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa pengasih dan penyayang, ini kami umat-Mu yang datang dalam kerendahan hati, memohon ampunan dan belas kasihan. Sebab kami sadar Tuhan, masih ada pelanggaran-pelanggaran yang kami buat di hadapan Tuhan, entah disengaja atau tidak. Kami seringkali merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih kuat sehingga mengesampingkan kehadiran bahkan talenta orang lain. Kami kurang membawa kegembiraan, kami tidak membawa shalom dan sukacita. Tetapi sebaliknya kehadiran kami terkadang menjadi batu sandungan sehingga Tuhan tidak dipermuliakan. Kami seringkali egois dengan segala apa yang kami miliki. Kami kehilangan kasih dan kepedulian kepada orang lain. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan, sengaja itu kami lalaikan. Karena itu Bapa, di hadapan-Mu kami datang. Jernihkanlah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah pribadi kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini pengakuan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Janji anugerah Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Jemaat diundang berdiri, marilah kita ungkapkan puji-pujian kepada Tuhan. Marilah bersama pemazmur dalam Mazmur 40 ayat 5 dan 6, kita memuji Tuhan secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebodohan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita sambut dengan menyanyi Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
Silakan duduk. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 sampai ayat 46. Sekali lagi Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai 46. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang empunya firman, di dalam Yesus Kristus kami percaya firman itu menjadi hidup dan menghidupkan kami. Saat ini dalam peribadatan kami akan belajar firman-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, isilah bejana hati kami yang kosong, dan taruhkanlah hikmat pengertian yang benar, supaya kami memahami kehendak firman-Mu, tetapi jauh lebih daripada itu melakukan kehendak firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi Matius 25 ayat 31 sampai 46 berkata, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dari kecil kita sudah diajarkan tentang konsep sorga dan neraka. Sorga itu adalah tempat yang aman,
tempat yang kudus, tempat yang suci. Dan sorga itu akan didiami oleh orang-orang yang setia, yang hidup benar, yang hidup jujur, yang hidup baik sesuai dengan firman Tuhan. Artinya orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka akan menikmati kehidupan sorga. Dan sebaliknya saudara, neraka itu digambarkan sebagai tempat yang sangat menyiksa. Di dalamnya ada ratap tangis, ada kertak gigi, bahkan ada api yang menyala. Dan neraka itu diperuntukkan kepada mereka yang hidup dalam kejahatan, mereka yang hidup tidak setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Itulah neraka dan sorga. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, semua kita ingin masuk sorga, baik pribadi kita tetapi juga keluarga kita. Namun ingat saudara, sorga itu bukan nanti sesudah kita mati dan kita bangkit baru masuk sorga. Sorga juga bukan nanti sesudah ada dalam keabadian atau kekekalan. Sorga bukan nanti saat Yom Yahweh atau hari Tuhan. Tetapi perwujudan kerajaan sorga itu dimulai dalam kefanaan ketika kita masih hidup di dunia ini. Artinya, ketika kita hidup baku-baku baik, hidup baku-baku sayang, hidup saling memahami, hidup saling mengerti, hidup saling menghormati, hidup saling membantu, menopang, mendoakan, hidup dalam kasih, maka itulah perwujudan kerajaan sorga. Kita menikmati damai sejahtera seperti suasana yang digambarkan di dalam sorga. Dan sebaliknya saudara, ketika kita hidup saling menjatuhkan, saling membenarkan, saling menuding, saling mempersalahkan, hidup dalam iri hati, dalam kebencian, hidup dalam amarah, dalam dusta, maka hidup yang demikian adalah hidup yang begitu menyiksa, bagaikan di neraka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita dalam kitab Injil Matius itu secara implisit atau secara tersirat menggambarkan tentang sorga dan neraka. Oleh penulis kitab Injil Matius, dia berbicara tentang eskatologi, tentang hari depan, tentang Yom Yahweh, hari Tuhan. Digambarkan bahwa apabila anak manusia datang yang digambarkan sebagai raja, maka semua manusia, semua bangsa akan dikumpulkan. Dan digambarkan juga ada yang akan ditempatkan di sebelah kanan sebagai domba, dan ada yang ditempatkan di sebelah kiri sebagai kambing. Nah, mereka yang ditempatkan di sebelah kanan sebagai domba, dikatakan bahwa ketika Allah, ketika anak manusia, ketika raja dalam keadaan lapar mereka memberi makan, dalam keadaan haus mereka memberi minum, dalam keadaan terasing mereka memberi tumpangan, dalam keadaan telanjang mereka memberi pakaian, di penjara dalam keadaan sakit mereka melawat dan mengunjungi. Tetapi yang di sebelah kiri yang digambarkan kambing, mereka tidak melakukannya. Dalam arti raja atau anak manusia berkata, apabila engkau melakukan kepada saudara yang paling hina, maka engkau melakukannya untuk aku. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita minggu ini, melayani sesama berarti melayani Tuhan. Kalau kita putar atau balik, melayani Tuhan berarti melayani sesama. Artinya saudara, ketika kita melayani Tuhan, itu berarti pelayanan kita juga kepada sesama, kepada orang lain. Dan ketika kita melayani sesama atau orang lain, itu sama kita melayani Tuhan Allah. Karena kita percaya ketika kita melayani dengan tulus, ketika kita memberi dengan sukacita, ketika kita melakukan sesuatu dalam kesungguhan, fokus kita kepada Tuhan Allah, tetapi itu juga dinikmati oleh orang lain.
Apalagi saudara di masa pandemi COVID-19 yang sudah beberapa bulan ini. Kita diajarkan untuk memiliki kepekaan. Kita diajarkan untuk memiliki kepedulian dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Siapapun kita, apapun kita, dalam keterbatasan, dalam kekurangan kita, kita diajarkan memberi yang terbaik untuk Tuhan dan dinikmati oleh orang lain. Ada ungkapan mengatakan, memberi dari kelebihan itu adalah biasa, tapi memberi dari kekurangan itu adalah hal yang luar biasa. Mengapa demikian saudara? Semua kita memang merasakan imbas dari COVID-19. Ada yang kena PHK, ada yang tidak dapat bekerja, bahkan ada yang tidak bisa makan. Namun saudara, kita yakin pemeliharaan Tuhan tetap ada. Ketika kita masih hidup, masih beribadah, masih beraktivitas sampai sekarang ini, itu bukti kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan ingin supaya kita juga mengasihi orang lain. Walaupun disadari saudara, di masa pandemi corona ini banyak orang yang menjadi sensitif. Artinya saudara, karena terlalu sensitif, ada orang yang terlalu berlebihan khawatir, menjadi takut, menjadi cemas, menjadi gelisah. Apa yang akan torang makan, apa yang akan torang pakai, apa yang akan terjadi hari esok, sehingga orang menjadi sensitif. Akhirnya saudara, banyak orang juga yang menjadi egois, lupa diri, dan tidak peka melihat orang lain. Ada orang yang hanya mementingkan diri sendiri, bahkan kehilangan kasih terhadap orang lain. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman mengajarkan kepada kita, ketika kita melihat sesama, ketika kita menolong sesama, ketika kita memberi perhatian dan peka kepada orang lain, apapun adanya kita, maka kita melakukan semua untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan dengan tulus untuk Tuhan, kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara, masa-masa yang sukar, terbatas dan sulit ini, firman terus mengajarkan kita, sudahkah yang terbaik kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita benahi supaya hidup kita benar-benar menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Karena itu marilah dengan tulus ikhlas, dengan penuh sukacita, ketika kita diberi kemampuan oleh Tuhan membagi kasih kepada orang lain, bagikanlah itu. Berilah semangat kepada orang lain, topanglah mereka, bahkan berdoalah supaya Tuhan sanggup menguatkan dan Tuhan sanggup memampukan kita melewati hari-hari hidup dalam keterbatasan, dalam kesukaran. Yakin Tuhan Immanuel beserta dengan kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur nyata atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi, mari bawa persembahan. Muliakan
Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami memiliki kepekaan, kepedulian bagi orang lain. Walaupun kami terbatas, kami lemah, kami tidak sanggup, tapi kami yakin bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk menerjemahkan kata firman-Mu. Maka berkatilah kami semua ya Tuhan Allah, kami Jemaat Gemim Sentrum Manado, tetapi segenap jemaat yang saat ini sementara beribadah di rumah masing-masing. Tuhan mengenal keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, maka kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Biar pemeliharaan, penjagaan, dan berkat Tuhan ada dan nyata bagi kami semua. Tuhan tolong kami untuk tetap sehat dan kuat dan boleh beraktivitas, bahkan kerinduan untuk selalu beribadah, memuji memuliakan Engkau, kiranya itu tetap berkobar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan keluarga, kehidupan Jemaat Gemim Sentrum dari kolom 1 sampai kolom 17 dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun mereka yang sehat diberkati, mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan Allah. Bahkan berkati pekerjaan pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Ketika di minggu yang kedua di bulan Juli ini, gereja Tuhan dibuka, ada jemaat yang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, cuci tangan. Kami percaya Bapa, itu tidak menyebabkan penyebaran virus corona, tapi kami yakin Tuhan yang berkuasa, yang mengendalikan alam semesta, Tuhan juga yang mampu memutus mata rantai penyebaran. Maka semua yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau beri kekuatan, bahkan tenaga medis pun diberkati, diberi semangat untuk berperang melawan virus corona ini. Terima kasih Bapa, Gereja Masehi Injili di Minahasa diberkati, Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Sentrum, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum, para pelayan khusus Penatua Siamas Pendeta, bahkan juga BPPJ, orientator, kostor pegawai gereja, petugas keamanan, semua perangkat pelayanan yang bekerja di ladang Tuhan dengan segenap hati, diberkati, tetap semangat melayani Tuhan walaupun dalam keterbatasan waktu, jarak, dan tempat. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Pemerintah bangsa kami pun tetap diberkati Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan juga pemerintah daerah Sulawesi Utara, Gubernur, Wakil Gubernur, pemerintah Kota Manado, Wali Kota, Wakil Wali Kota, bahkan aparat pemerintahan yang ada di kecamatan, di kelurahan, bahkan lingkungan yang ada di Manado ini diberkati, tetap menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan biarlah kesejahteraan, keamanan, keadilan, kedamaian, ketenangan itu boleh kami nikmati, baik sebagai warga jemaat tapi juga sebagai warga masyarakat. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam ibadah ini kami sudah memberi persembahan. Kuduskanlah persembahan kami dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Dan bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan di minggu berjalan ini, diberkati, diberi kuat, sehat, dan umur panjang. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Ini kami yang bermohon, yang bersyukur di dalam nama Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini sambil berdiri. Kita melakukan
NKB 194, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap Yesus dalam yang akan. Terimalah berkat Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.